Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear homogen. Ya. Jadi, apakah sistem persamaan linear homogen itu? Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan yang konstantanya itu sama dengan nol. Ya. Sekali lagi, sistem persamaan yang konstantanya sama dengan nol. Ya. Sebagai contoh, misal kita punya sistem persamaan seperti berikut, ya, x tambah y kurangi z sama dengan 0, x kurangi y tambah 2z sama dengan 0, kemudian ini 2x tambah y tambah z sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah contoh dari sistem persamaan linear homogen. Nah, kita perhatikan bahwa ya konstantanya ini semua itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang bukan itu seperti apa ya? Jadi misal di sini kita punya x kurang y tambah z sama 0 ya. Kemudian yang kedua kita punya x min y tambah 2z kurangi 4 sama 0 ya. Nah ini ya contoh kedua ini adalah bukan sistem persamaan linear ya. Maaf, ini bukan merupakan sistem persamaan linear homogen ya. Karena kita perhatikan bahwa ya walaupun di sebelah kanan ini 0 ya, tapi kita lihat persamaan kedua ini konstantanya ini sama dengan 4 ya. Oleh karena itu, apabila kita ubah sedemikian sehingga semua konstantanya di sebelah kanan ya, ini akan menjadi yang pertama tuh ini tetap ya, x kurang y tambah z sama dengan 0. Kemudian yang kedua x kurang y tambah 2z ini sama dengan 4. Nah, kita perhatikan bahwa di sini ini sama dengan 4 ya, konstantanya sama dengan 4. Oleh karena itu, ini contoh yang kedua nih merupakan bukan SPL homogen. Ya. Selanjutnya ya, berbicara tentang sistem persamaan linear ya, tentu kita akan berbicara tentang solusi dari sistem persamaan linear. Ya, dalam hal ini sistem persamaan linear homogen ya terdapat dua solusi ya, terdapat dua jenis solusi secara garis besar ya. Jadi yang pertama itu kita mungkin menggambarkan seperti ini ya. Ini SPL homogen. Nah, di sini yang pertama itu kita mempunyai solusi yang namanya adalah solusi trivial ya. Nah, solusi trivial. Kemudian yang kedua itu kita namakan ini namanya solusi non trivial. Nah, perbedaannya apa ya? Jadi solusi trivial ya. Terus solusi trivial nih solusinya tuh ya. Jadi solusi trivial itu adalah solusinya itu hanya solusinya itu hanya sama dengan 0 ya. Solusi itu hanya sama dengan 0. Kemudian solusi non trivial itu solusinya tidak hanya 0 ya. Ini tidak hanya 0 ya. Jadi sekali lagi solusi trivial itu adalah solusi dari sistem persamaan linear homogen yaitu yang hanya sama dengan 0. Kemudian solusi non trivial yaitu solusi yang solusi dari sistem persamaan linear homogen yang tidak hanya 0. Baik, untuk video kali ini ya, kita akan memberikan contoh ya. Kita memberikan contoh misalnya kita mempunyai ya sistem persamaan linear homogen sebagai berikut. Ya, kita akan punya ini x tambah y ya kurangi z ini sama dengan 0. Kemudian kedua x kurangi y tambah 2z sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga itu adalah 2x tambah y tambah 2z sama dengan 0 ya. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita akan mencari solusi ya, solusi dari sistem persamaan linear homogen. Nah, seperti biasa ya, langkah pertama adalah kita akan mengubah sistem persamaan linear itu menjadi matriks koefisien ya terlebih dahulu. Sehingga nanti ini matriks koefisiennya ya akan menjadi sebagai berikut ya. Nah, berarti ini 1 1.
negatif 1 ya. Kemudian ini kita kasih garis tegak, ini sama dengan 0. Kemudian ini 1, negatif 1, 2 ya, ini 0. Selanjutnya 2, 1, 2, ini juga sama dengan 0. Nah, seperti biasa, untuk mencari sistem persamaan linear ya, kita akan menggunakan metode Gauss-Jordan ya, eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga yang pertama kita akan menentukan satu utama pada garis pertama. Ya, dalam hal ini karena elemen pertama ya, elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 ini tidak sama dengan 0 ya, sehingga ini akan menjadi satu utama ya. Selanjutnya kita akan mengubah di bawah satu utama ini menjadi 0 ya. Berarti ini rumusnya adalah ya, berarti kan B2 ya bersanding dengan B1 ya. Berarti ini B2 B1 ya. Kemudian angka di baris pertama dalam hal ini ya, 1 ini kita taruh di depan B2. Kemudian angka di baris kedua ya, ini yang satu dikotakkan ini kita taruh di depan B1. Kemudian karena tandanya sama, kita tinggal kurangkan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ya. Kita akan menghitung hasil dari ini ya. Berarti kita langsung saja nih ya, karena rumusnya tidak terlalu susah ya. Berarti ini untuk baris pertama ini tetap ya. Nah, kita perhatikan bahwa rumus kedua nih kita bisa sederhanakan dengan cara ini ya, karena ini 1 kan. Jadi 1 kali B2 itu 1, kurangi 1 kali B1 itu B1 ya. Sehingga rumusnya menjadi B2 kurangi B1. Selanjutnya kita tinggal kurangkan ya. Berarti ini kan 1 kurangi 1 ya. Baris kedua kurangi baris pertama, ini 1 kurangi 1, 0 ya. Kemudian negatif 1 kurangi 1, negatif 2 ya. Selanjutnya 2 kurangi negatif 1 itu 3 ya. Kemudian ini 0 kurangi 0, ini sama dengan 0 ya. Kemudian untuk baris ketiga ya, kita akan mengubah 2 ini menjadi 0 ya. Berarti ini rumusnya itu adalah B3 ya bersanding dengan B1 ya. Bersanding dengan satu utama. Kemudian angka di depan B3 kita letakkan angka yang baris pertama ya, berarti ini 1. Kemudian angka di depan B2 angka di depan B1 kita letakkan angka yang baris ketiga ya, dalam hal ini 2 ya. Kemudian karena tanda 1 dan 2 ini sama-sama positif, berarti ini kita tinggal kurangkan ya. Nah, ini kita sederhanakan, berarti ini jadinya B3 kurangi 2B1 ya. B3 kurangi 2B1. Nah, ya. Selanjutnya kita tinggal hitung ya, berarti ini akan menjadi 2 ya. Kan B3 ya. B3 kurangi 2B1, berarti ini 2 kurangi, berarti ini ya, 2 kurang 2 kali 1 ya. Ini sama 0. Berarti ini 0 ya. Selanjutnya di sini 1 ya, berarti ini 1 kurangi 2 dikali dengan 1 ya, ini sama dengan negatif 1, berarti ini negatif 1 ya. Selanjutnya 2 ya, 2 kurangi 2 dikali dengan negatif 1 ya. Ini kan ini negatif 2 kali negatif 1 itu 2 ya, berarti ini hasilnya 4. Ini sama dengan 4, ini 0 ya. Sekali lagi 0 apabila dioperasikan dengan 0 ya, apapun rumus ini ya, itu akan menghasilkan tetap 0 ya. Jadi dengan kata lain, pada sistem persamaan linear homogen ya, pasti konstantanya itu bakal tetap 0 ya. Itu tidak akan pernah berubah. Ya, sehingga kita langsung tuliskan ini semua dengan 0 ya. Berikutnya kita akan menentukan satu utama yang kedua ya, dalam hal ini yaitu pada baris kedua ya. Nah, ini adalah calon dari satu utama ya. Akan tetapi apabila kita gunakan ini menjadi satu utama, berarti ini kita harus membagi ya baris kedua menjadi dengan negatif 2 ya. Dalam hal ini nanti ya 3 ini akan menjadi pecahan ya atau koma ya. Dan kita perhatikan ya bahwa ini ya negatif 1. Nah, padahal itu negatif 1 ya. Dan ini sudah menjadi calon satu utama ya. Kita tinggal mengalihkan negatif 1 ya, sehingga menjadi 1.
Oleh karena itu, kita bisa menukar baris kedua dengan baris ketiganya ya, sehingga nanti negatif 1 ini yang akan menjadi satu utama ya. Berarti di sini kita akan menuliskan bahwa B2 ya ditukar ya, kita simbolkan dengan panah ini ya. B2 ditukar dengan B3. Sehingga nih hasilnya ini 1, 1, negatif 1 ya, ini 0. Kemudian baris kedua ini semua ditukar berarti 0, 0, negatif 1, 4, 0. Kemudian selanjutnya 0, negatif 2, 3, 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan negatif 1 ya. Nih, negatif 1. Sehingga kita tinggal mengalihkan dengan negatif 1 untuk menjadi satu utama. Berarti ini B2 dikali dengan negatif 1. Ya. Berarti matriksnya untuk baris pertama ini tidak berubah. Kemudian baris kedua kita tinggal kalikan dengan negatif 1 ya. 0, 1, negatif 4 ya. Ini 0. Kemudian 0, negatif 2, 3 ya. Ini 0. Nah, sekali lagi baris ketiga tidak berubah karena kita tidak mengoperasikannya. Nah, sekarang kita akan mengubah baris kedua ya. Kita akan mengubah baris ketiga maksudnya. Ini akan menjadi 0. Ya, karena di bawah satu utama. Berarti di sini rumusnya adalah B3 ya. Kan satu utamanya adalah baris kedua. Berarti ini operasinya dengan B2. Kemudian angka di depan B3 kita letakkan angka yang baris pertama. Baris kedua. Ya. Kemudian angka di depan B2 kita letakkan angka yang baris ketiga. Berarti dalam hal ini 2. Ya. Selanjutnya karena tandanya berbeda ya, positif dan negatif, berarti ini kita tinggal tambahkan. Ya. Selanjutnya kita punya matriks yang baru ya, di mana baris kedua dan baris pertama itu tidak berubah ya. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan ya. Nah, khusus untuk kolom pertama nih karena sama-sama 0 ya, kita tidak perlu menghitung. Berarti akan menghasilkan 0 ya. Sekarang kita akan mengoperasikan dari kolom kedua. Ya. Berarti kolom keduanya kita punya ini kan 1 ya. Ini kita singkat saja rumusnya, berarti ini B3 ya tambah dengan 2B2 ya. Sehingga ini akan menjadi B3-nya ini negatif 2 ya, tambah dengan 2 kali B2. B2-nya 1. Ini sama dengan 0. Ya. Berarti ini 0. Kemudian untuk kolom ketiga, berarti ini B3-nya negatif 3. Ya. B3-nya negatif 3. Kemudian dikali dengan 2 B2. B2-nya di sini negatif 4 ya. Berarti ini hasilnya negatif 3 ditambah negatif 8 ya. Ini dalam hal ini negatif 3 ya, betul. Negatif 3 ya. Negatif 3 mana? Negatif 3 ditambah dengan negatif 8 ya. Berarti ini akan menghasilkan negatif 11 ya. Berarti ini akan menjadi negatif 11 ya. Karena 0 sama 0 ini tetap ya. Angka berikutnya adalah kita akan menentukan satu utama ya. Nah, di sini sudah jelas nih negatif 11 ya. Ini yang akan menjadi satu utama. Oleh karena itu, kita tinggal bagi B3-nya atau kita kalikan dengan negatif 1/11 ya. Sehingga baris pertama ini tidak berubah ya, 0, 0, 1, negatif 4, 0, 0, negatif 11 ya. Maaf. Ini kita bagi ini ya. Kita bagi berarti ini akan menghasilkan 1 ya. Ini 1, ini 0 ya. Nah, selanjutnya kita mendapatkan satu utama nih ya. Nah, sekarang kita akan mengubah di atas satu utama ini menjadi 0 ya. Berarti yang pertama misalnya kita ubah ini ya. Nah, berarti di sini rumusnya itu menjadi B1 ya. Ini B1 dengan B3 ya. Nah, kemudian angka di depan B1 kita letakkan yang pada angka baris ketiga ya, seperti ini 1. Kemudian B3-nya ya, angka di depan B3 kita letakkan angka yang di depan B1. Ya, di angka yang pada baris pertama, misalnya berarti ini 1. Karena tandanya berbeda ya, kita tambahkan. Ini kita sederhanakan, berarti akan menjadi B1 tambah B3. Nah, ini ya.
Selanjutnya kita membuat matriks perubahan. Ini akan menjadi 1, 1 ya. Ini kan 1 B1 tambah B3 ya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Negatif 1 tambah 1, 0 ya. Ini 0. Oke, kemudian untuk baris kedua, kita punya berarti ini B2 dengan B3 ya. Kemudian angka yang di baris ketiga kita taruh di B2, angka di baris kedua kita taruh di B3 ya. Karena tandanya berbeda, kita tinggal tambahkan ya. Berarti ini B2 tambah 4 baris ke-3 ya. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan ya. Sekali lagi ini karena ini sama-sama 0 ya, yang akan kita operasikan berarti ini tetap 0 ya. Kemudian selanjutnya untuk kolom kedua, berarti kita akan punya B2-nya 1 ya, tambah 4 kali B3, B3-nya 0. Berarti ini 1. Ini hasilnya 1. Kemudian kita akan punya untuk kolom ketiganya berarti B2-nya nih negatif 4 ya. B2-nya negatif 4. Nah, B2-nya negatif 4 ya ditambah dengan 4 kali B3. B3-nya 1 ya. Berarti kan negatif 4 tambah 4 ini sama 0. Ya, berarti ini sama 0. 0 dengan 0 ya. Ini 0 dengan 0, ini hasilnya tetap 0 ya. Kemudian baris ketiga ini tidak ada perubahan. Maaf, ini 1 nih ya. Nah, sekarang kita akan mengubah ya. Kita akan mengubah di atas satu utama pada baris kedua ya. Berarti dalam hal ini nih. Berarti ini akan menjadi baris 1 ya dengan baris kedua. B1 dengan B2. Kemudian angka di depan B1 kita letakkan yang angka di baris kedua. Nih ya. Kemudian angka di depan B2 kita letakkan angka di baris 1. Ini 1. Berarti karena tandanya sama-sama positif, kita kurangkan ya. Ini kita sederhanakan menjadi B1 kurangi B2 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kurangkan ya. Berarti B1 kurangi B2, 1 kurangi 0, 1, 1 kurangi 1, 0 ya. 0 kurangi 0, 0, kurangi 0. Nah, selanjutnya untuk baris kedua ini tidak berubah dan baris ketiga pun ini tidak berubah ya. Kita mendapatkan ya matriks echelon terreduksi ya, matriks echelon terreduksi sebagai berikut ya. Berarti kita dapat simpulkan ya, bahwa ini kita akan mendapatkan X ya. Jadi ini X ya. Nah, kita mendapatkan X-nya sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir di sini Z ya. Nah, di sini Z-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, karena semua solusinya yaitu X, Y, Z sama dengan 0, maka sistem persamaan ini ya mempunyai solusi yang trivial ya, mempunyai solusi yang trivial ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba ya mengkaji contoh yang merupakan sistem persamaan linear homogen dengan solusi non trivial ya atau tak trivial dalam hal ini. Nah, di sini kita mempunyai contoh sistem persamaannya di sini adalah X1 ya tambah dengan X2 tambah dengan X3 kurangi dengan 3X4 ini sama 0 ya. Kemudian 3X1 kurangi 2X2 kurangi 17X3 tambah 16X4 ini sama 0. Selanjutnya ketiga itu 3X1 tambah 2X2 kurangi X3 kurangi dengan X4 ya. Kurangi dengan 4X4 ya. Kurangi dengan 4X4. Oke, dikurangi dengan 4X4 ini sama 0 ya. Nah, sekarang kita akan mencari solusinya ya. Berarti pertama kita akan membentuk kita akan membentuk matriks koefisien dari sistem persamaan linear homogen ya. Berarti di sini kita akan mempunyai matriks ini ya. Di sini X1. Jadi variabelnya X1, X2, X3 dan X4 ya. Berarti X1-nya 1, X2-nya 1, sini X3-nya 1.
X4-nya negatif 3 ya. Kemudian ini kita sama dengan 0 ya. Selanjutnya untuk baris kedua, ini X1-nya 3, X2-nya negatif 2, X3-nya negatif 17, X4-nya 16, kemudian konstantanya 0. Dan yang ketiga adalah X1-nya 3, X2-nya 2, X3-nya negatif 1, X4-nya negatif 4. Ya, ini sama 0. Kemudian kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Baik, dalam matriks ini kita sudah melihat ya bahwa ini merupakan satu utama ya. Karena posisinya letaknya di baris pertama dan kolom pertama dan elemennya itu yaitu sama dengan 1 ya. Kemudian kita tinggal mengubah di bawah satu utama itu sama dengan 0 ya. Dalam hal ini kita akan mengubah ini ya. Berarti ini kita akan mempunyai B2 dengan B1 ya. Kemudian angka di depan B2 nih kita letakkan yang angka pada baris pertama ya. Kemudian angka di B1 kita letakkan angka yang di baris kedua ya. Nah, ini berarti karena tandanya sama ya, sama-sama positif, berarti ini kita kurangkan ya. Ini kita bisa singkat, kita teruskan dengan B2 kurangi 3B1. Baik, sekarang kita meneruskan matriks perubahannya. Untuk matriks pada baris pertama ini tidak akan berubah ya, karena kita tidak menggunakan operasi apapun. Berarti ini 1, 1, 1, negatif 3, ini 0 ya. Nah, sekarang kita mencari perubahan dari baris kedua ya. Oke, di sini rumusnya B2 ya. Berarti B2 dalam hal ini 3 ya. Berarti ini 3 dikali dengan dikurangi dengan 3 kali B1, B1. Ini sudah 0 ya. Berarti ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua, B2-nya yaitu untuk kolom kedua ya adalah negatif 2 ya. Negatif 2 kali 3 kurangi dengan 1 ya. Berarti ini negatif 5. Ya. Ini sama dengan negatif 5. Kemudian yang ketiga, untuk kolom ketiga, berarti ini kita punya bahwa B3-nya negatif 17 kurangi 3 kali 1 ya. Berarti ini negatif 17 kurangi 3 yaitu negatif 20 ya. Berarti ini negatif 20 ya. Kemudian yang keempat kita punya B3-nya 16 kurangi 3 kali negatif 3 ya. Berarti ini kan apabila kita kalikan ini hasilnya 9. Berarti 16 tambah 9 yaitu 25. Sehingga ini hasilnya adalah 25. Ini 0 ya. Kemudian kita akan membuat 0 untuk yang baris ketiga ya. Dalam hal ini angka 3 ini. Berarti kita punya rumus yaitu B3 ya dengan B1. Ya, kemudian angka di depan B3 kita letakkan angka yang di baris pertama. Angka di depan B1 kita letakkan angka yang di baris ketiga. Karena tandanya sama kita kurangkan ya. Berarti hasilnya B3 kurangi 3B1. Ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menghitung ya. Oke, kita menghitung berarti B3 kurangi 3B1 ya. Berarti ini 3 kurang 3 kali B1 nya di sini 1 ya. Nah, ini sama dengan 0. Berarti ini 0 ya. Kemudian yang kedua 2 dengan 1. Berarti ini B3 nya 2 kurangi 3 kali B1 nya 1. Berarti ini negatif 1. Ya, ini negatif 1. Selanjutnya untuk kolom ketiga negatif 1 dengan 1 ya. Berarti ini negatif 1 kurangi 3 kali B1 nya 1. Berarti ini sama dengan negatif 4. Nah, ini hasilnya negatif 4. Kemudian terakhir ya, itu negatif 4 sama negatif 3. Berarti ini negatif 4 ya. Negatif 4 kurangi dengan 3 dikali dengan negatif 3 ya. Ini kan 9 ya. Berarti negatif 4 tambah 9 yaitu sama dengan 5. Nah, ini hasilnya 5. Ini sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan satu utama yang kedua ya. Dalam hal ini satu utamanya yaitu yang ini ya. Ini calon satu utama. Karena ini belum satu, berarti kita akan mengubah baris kedua dengan mengalihkan negatif 1/5 ya. Sehingga kita mempunyai matriks perubahan untuk baris pertama ini tidak berubah ya. Kemudian baris kedua kita tinggal kali dengan negatif 1/5 ya. Atau ini dengan kata lain kita bagi dengan negatif 5. Berarti ini 0 ya.
ini kita bagi negatif 5 1, negatif 20 bagi negatif 5 itu sama dengan 4 ya. Kemudian 25 dibagi dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 5. Ini 0 ya. Kemudian ini jadinya 0. Ini hasilnya berarti ini tetap mana ya, negatif 1, negatif 4, 5, 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu utama yang kedua ya. Kita tinggal mengubah di bawah satu utama itu sama dengan 0 ya. Berarti dalam hal ini kita punya B3 dengan B2. Nah, angka di depan B3 yaitu angka yang pada baris kedua ya. Nah, kemudian angka di depan B2 yaitu angka yang di baris ketiga. Karena tandanya berbeda ya, positif dan negatif, berarti kita tambahkan ya. Berarti ini kita bisa sederhanakan menjadi B3 ditambah dengan B2 ya. Kemudian sekarang kita buat matriks perubahan ya. Nah, matriks perubahannya berarti ini 1 1 1 negatif 3 ya. Karena baris pertama tidak berubah. Begitu juga untuk baris kedua ya. Ini tidak ada perubahan. Kemudian untuk baris ketiga ini kan rumusnya B3 tambah B2. Berarti 0 tambah 0 0 ya. Negatif 1 tambah 1 ini 0. Negatif 4 tambah 0 4 0. 5 tambah negatif 5 0 ya. 0 tambah 0 ya ini juga 0. Selanjutnya, karena kita mempunyai dua satu utama ya. Nah, ini ya, satu utama ini cuma yang pada baris pertama dan baris kedua ya. Kemudian sekarang kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Dalam hal ini berarti kita akan membentuk ya matriks ini menjadi matriks echelon baris tereduksi ya. Berarti kita akan mengubah di atas satu utama itu akan menjadi sama dengan 0 ya. Dalam hal ini berarti baris pertamanya. Berarti ini kita akan menggunakan baris 1 ya dengan baris 2 ya, baris 1 dan baris 2. Nah, ini ya baris 1 dan baris 2. Berarti ini kita akan mendapatkan ya B1 ya, di depan B1 nih angka di baris kedua ya, ini 1 ya. Ini 1. Nah, kemudian angka di B2 yaitu angka di baris pertama. Nah, ini juga 1. Karena tandanya sama-sama positif, kita kurangkan ya. Kita sederhanakan, berarti ini akan menjadi B1 kurangi B2. Kemudian kita akan mendapatkan matriks perubahan ya. Nah, berarti ini akan B1 kurangi B2 ya, berarti 1 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi 4, negatif 3. Negatif 3 kurangi negatif 5 itu sama dengan 2 ya. Ini kan 0 semua ya. Kemudian nih baris kedua tetap ya. Kemudian baris ketiga pun tetap ya, karena tidak ada operasi yang kita gunakan. Nah, bentuk terakhir ini adalah bentuk echelon baris tereduksi ya. Sehingga kita akan menentukan solusinya. Nah, sekali lagi perlu kita ingat ini posisinya ya. Ini posisinya sebagai X1 ya, kemudian X2. Ini ya, kolom kedua itu X2, kolom ketiga itu X3 ya, kolom keempat itu X4 ya. Sehingga nanti ini kita akan mendapatkan solusi dari baris pertama nih yaitu 1x1 nih, berarti ini X1 ya. Kan X2 nya 0 ya, berarti kita tidak teruskan. X3 nya berarti ini negatif 3 X3 ya. Kemudian nih 2 tambah 2 X4 sama dengan 0 ya. Nah, apabila kita mendapatkan solusi seperti ini ya, berarti indeks yang paling kecil ya, indeks yang paling kecil kita tetapkan di sebelah kiri sama dengan ya. Dalam hal ini berarti indeks yang paling kecil kan X1 nih ya. Kemudian sisanya ya dalam hal ini X3 dan X4 kita pindah ke ruas ke sebelah kanan ya, sehingga ini akan didapatkan bahwa X1 sama dengan negatif 3 berarti kan jadi positif 3x3 ya. Kemudian ini plus 2 jadi negatif 2x4 ya. Nah, solusinya tuh untuk x1 itu adalah 3x3 kurangi 2x4 ya. Kemudian untuk baris kedua sekarang ya, baris kedua tuh kita punya kan x1 nya 0 ini. Kemudian x2 nya 1. Berarti ini x1 tambah 4x3 ya kurangi dengan 5x4 ini sama 0. Sehingga nih kita akan memperoleh x1 nya tetap di kiri,
X3 dan X4-nya kita pindah. Berarti negatif 4X3 ditambah dengan 5X4. Ya. Ya. Sehingga solusinya adalah seperti ini ya. Nah, apabila kita menemukan ini, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Kita misalkan ya, karena kan X3 dan X4 ini bisa berubah-ubah, jadi kita misalkan variabel yang ada di sini ya, X3 dan X4-nya. Nah, X3 sama dengan S ya, dan X4 itu sama dengan T. Ya. Sehingga nanti solusinya kita akan mempunyai mungkin seperti ini ya, X1, X2, X3, X4 ya. Nah, nih ya. Ini solusinya berarti bentuknya adalah X1 ya. Nah, X1 kan 3, X3. X3-nya ganti pakai S. Berarti ini 3 X3 berarti S ya. Dikurangi 2 X4. X4-nya di sini T. Ya. Nah, oke. Maaf, ini ada kesalahan X2 seharusnya. Ini X2. Oke. Kita hapus dulu. Nah, ini X2 nih. Ya, karena kan X1-nya 0 ya. X2-nya 1. Berarti ini X2. Nah, selanjutnya untuk X2 ya, kan kita punya negatif 4X3 ya. Negatif 4X3. Berarti ini negatif 4 X3-nya di sini S ya. Kemudian 5 kali X4. X4-nya adalah T. Nah, ya. X3 ya, kita ganti pakai S. X4-nya kita ganti pakai T. Nah, seperti ini ya. Berarti ini kita teruskan bahwa S dan T ya itu elemen bilangan real ya. Ini anggota bilangan real. Nah, jadi solusi dari X1, X2, X3, X4 itu seperti ini ya. 3S min 2T min 4S tambah 5T, S dan T. Nah, solusi ini yang dinamakan sebagai solusi tak trivial ya. Karena kenapa? Karena kan S-nya bisa berubah-berubah ya. Sehingga sekali lagi menurut pengertian yang pada awal-awal tadi itu kan solusi tak trivial adalah solusi sistem persamaan linear yang mempunyai solusi tak hanya nol ya. Jadi ini tuh solusinya tidak hanya nol ya. Misal contohnya ya, kan kita bisa ganti S-nya berapa aja ya. Misalnya mungkin kita ambil gini ya. Ini pilih pilih misalnya S-nya ya. S-nya 1 ya. Kemudian T-nya misal 0 misal kan ya. Berarti nanti ini kita akan punya nah ini X1, X2, X3, X4 ya. Nah, di sini kan 3S min 2T, berarti artinya ini 3 kali 1 kurang ini 2 kali 0. Kemudian yang kedua, min 4 kali 1 tambah 5 kali 0. Kemudian S-nya 1, T-nya 0 ya. Nah, di sini kita akan memperoleh ini 3 kali 1, ini 3 kurangi 0, 0. Terus ini negatif 4, ini 1, ini 0. Ya. Nah, ini baru S dan T yang kita ambil itu hanya satu jenis ya. Bagaimana nanti dengan S yang S-nya sama dengan 2, T-nya 0, S-nya sama dengan 3, T-nya 0, dan seterusnya ya. Nah, sehingga di sini solusi dari sistem persamaan linear ini solusinya banyak ya, atau tidak hanya 0 ya. Oleh karena itu, sistem persamaan linear ini mempunyai solusi tak trivial ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.